Oke, ini kakak saya. Kakak saya. Oke, ini Tasya Helvira, koordinator kampus ministry di Christ Cathedral, kita berikan sambutan. Oke. So, saya undang dia ke sini di sini untuk share a little bit tentang tadi mencuri hati HRD. Kira-kira kita bakal bahas apa aja? Oke, bagi tadi yang Kak Mike udah jelasin juga kayak itu udah cukup jelas banget ya. Jadi kita bakal ada acara untuk anak-anak kampus tentang karir khususnya fokusnya, makanya namanya mencuri hati HRD. Jadi untuk mempersiapkan teman-teman semua yang mungkin lagi mempersiapkan nih, aduh nanti mau apply kerja gimana atau tujuan karirnya arahnya kemana dan segala macam, makanya kita mau mengadakan ini. Dan makanya ini juga nggak tertutup untuk hanya anak-anak kampus tapi juga yang profesional juga boleh. Oke, jadi kalau mau daftar selain dari QR Code ini bisa kemana lagi? Yes, kita ada sediakan booth buat teman-teman semua yang nanti Oke. habis ibadah bisa langsung visit di bawah. Bisa ketemu saya sama teman-teman saya nanti untuk langsung daftarkan diri teman-teman semua. Nah, ini kan banyak banget anak kampus nih sini. Saya mau tanya nih, berapa banyak teman-teman yang masih kuliah? Lambaikan tangan dong yang masih kuliah. Wah, banyak banget. Udah lulus dari 90 tahun yang lalu. Nah, ini ada pelayanan apa aja yang kita tawarkan buat anak-anak kampus di sini? Pelayanan yang pertama yang pastinya exciting banget ya, ada Atmosphere Sports Wow, Community. wow. Iya. Boleh dikasih lihat foto-fotonya, mungkin kakak multimedia, ada beberapa foto-foto keren yang mungkin akan, iya. Sayangnya nggak ada foto Hadi di situ ya. Jadi kalau sports ini olahraganya ada apa aja? Yes, jadi ada basket, ada badminton, ada futsal atau enggak mini soccer. Mini soccer, oke. Dan itu hari-harinya ya di situ ya? Yes, hari-harinya ada tertera di situ. Nah kalau mau daftar untuk main gitu, kemana daftarnya? Yes, mungkin kakak multimedianya boleh di-show QR code-nya. Ada QR code juga? Teman-teman semua yang mau join sports community bisa langsung scan QR code di sini atau sekali lagi visit booth yang tersedia di depan lobby MS. Nanti ketemu saya atau teman-teman saya. Mau tanya-tanya lebih detail lagi tentang atmosfer sport community juga boleh langsung gas. Oh, dan juga buat teman-teman yang anak-anak kampus, kita ada acara spesial ya, in 3 weeks time, what's happening? Yes, Atmosphere Conference. Siapa yang udah beli Wow. tiket? Teman-teman semua, yeay. Nah Ya. sayangnya tiketnya semua udah sold out. Even Oke. yang festival semua udah sold out. Jadi see you guys in 3 weeks ya bersama Financial Shakers. Yang belum dapat bisa berdoa dan ikut tahun depan ya teman-teman. Yes. Nah, juga ada acara menarik sekali bulan November. Yes, following up ke Atmosphere Sports Community, kita di bulan November akan ada Atmosphere Championship League. Jadi teman-teman yang udah kangen ya lomba-lomba ya, kompetitif, ambisi gitu ya. Nah tunggu ya nanti November bakal ada kompetisi buat kita semua. Iya. Futsal, badminton, atau basket. Dan juga ada Mobile Legends katanya Yes, ya. e-sports Wow. yang main Mobile Legends. Mobile ditunggu ya Legends, guys. Atau ya. FIFA ya. kok ya. FIFA boleh, Yes. FIFA boleh. Ya, oke. Nah, tapi dari semuanya ini, jadi kenapa kita adain acara-acara ini? Yang penting adalah teman-teman yang anak-anak kampus jangan sendirian, kita harus berkomunitas. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya anak-anak juga yang masih kuliah, please connect with us, nanti bisa visit booth ya. Yes. Jadi ada teman-teman kita di booth, terus ada hadiah buat orang yang sign up di booth hari ini. Buat 20 orang pertama bakal dikasih special gift, Yap. dikasih minggu depan ya. Iya. Minggu depan. Yes, Ya. giftnya bakal dikasih minggu depan untuk 20 orang pertama yang daftar di link tadi. Tiket ke Eropa. Disponsori oleh Pastor Riza. Enggak. Ya. Buruan daftar guys, makanya biar dapet tiket Enggak, ke bercanda Eropa. tadi ya. Tolong dihapus dari rekaman. Oke, semuanya thank you Tasya. Oke, hari ini saya sangat bersyukur karena the best thing that I'm really thankful sama Tuhan bahwa aku suka khotbah, aku suka pelayanan, tapi aku paling bangga kalau bisa lihat anak-anak rohaniku dan orang-orang yang aku bina itu untuk bisa berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita sambut pengkhotbah hari ini adalah Kak Bunga Sarisa. Yeah. Shalom. Katanya khotbah beberapa bulan lalu kurang senyum. Jadi saya mengawali dengan senyum. Boleh kasih senyum kanan kirinya? Oke. Hari ini senang banget, bersyukur banget
tadi saya saya ibadah di teens juga. Dan hari ini Pastor Riza melayani anak-anak teens. Yang tadi datang ke ibadah teens mungkin ada teman-teman teens? Dan hari ini mungkin buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tadi nggak ada. Hari ini Tuhan benar-benar ngelawat generasi muda yang ada di teens. Dan itu gokil banget, anak-anak 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun mereka ngalamin lawatan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya banget mulai dari generasi muda yang ada di gereja kita akan bangkit pemimpin-pemimpin luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk memuliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Hey! Udah cukup senyumnya? Udah ya, nggak tegang lah ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena saya agak pincang sedikit, nanti ada ceritanya. Tapi hari ini minggu terakhir bebanku ringan. Dan hari ini saya memilih judul Menepi. Singgah sejenak dengan sungguh. Saya akan mengawali dengan sebuah cerita pengalaman hidup. Ya, dan cerita ini baru saya ceritakan pertama kalinya seumur hidup di sini. Karena kita semua keluarga, asik. Jadi ini beberapa tahun lalu dan waktu menyiapkan ini, Tuhan apa ya kira-kira yang bisa dibagikan? Dan Tuhan mengingatkan dengan cerita ini. Bulan ini bulan apa? Oktober. Dan kebetulan bulan Oktober adalah bulan lahir saya. Kalau mau ngucapin mungkin boleh video saya atau foto saya sekarang biar nanti kalau saya ulang tahun tinggal di post ya. Oke, jadi beberapa tahun lalu di tepat di mana saya ulang tahun. Hari itu hari Sabtu, beberapa tahun lalu saya ulang tahun. Namanya orang ulang tahun pasti senang banget kan? Banyak yang ngucapin, banyak yang perhatian. Dan hari itu, hari Sabtu, untuk pertama kalinya saya mau ngeles percussion. Jadi saya pemain perkusi. Dan beberapa tahun lalu itu untuk pertama kalinya saya mau ngeles perkusi. Jadi hari itu senang banget, benar-benar senang banget. Dan saya mengawali hari dengan yang sehat-sehat, saya minum jus sayur. Jadi sehat banget lah pokoknya ya. Jus sayur diminum. Akhirnya waktu itu saya masih pacaran sama suami saya. Iya. Dan hari itu karena takut macet, walaupun Sabtu, kita memutuskan untuk berangkatnya pagi-pagi. Kita berangkat pagi-pagi, naik mobil. Udah seneng banget, udah hari ulang tahun, udah mau ngeles perkusi buat pertama kalinya. Karena masih pagi, jadi saya ketiduran di mobil. Saya ketiduran di mobil, tiba-tiba saya kebangun dan saya mulai ngerasa perut saya agak gak enak. Terus Yosua bilang, nih ada pintu exit nih, mau keluar gak? Saya bilang, ntar aja masih aman, gas gak mau terlambat gitu kan untuk les perkusi. Oke, habis itu saya ketiduran lagi, singkat cerita saya kebangun lagi dan perut saya gak enak, gak nyaman. Lalu kebetulan masih ada pintu keluar. Yos bilang, mau keluar? Enggak lah, ntar aja, nyampe sana aja, baru ya gampang lah, ntar aja. Habis itu saya ketiduran lagi dan saya kebangun untuk keberapa kalinya tuh? 3 kalinya. Ketika saya bangun, aduh perutnya gak enak banget. Dan saya bilang sama Yos, oke, sekarang cari pintu keluar. Lalu Yos bilang, udah gak ada, di sini panjang gak ada lagi tuh. Mau keluar, mau rest area gak ada. Saya udah mulai keringet dingin, perut saya mulai bergejolak. Kalau orang zaman dulu tuh bilang genggam batu, genggam apa barang-barang, saya udah genggam semuanya. Saya coba genggam semuanya. Dan perut saya gak enak banget. Mohon maaf, perut yang gak enak yang, ya seperti itu. Jadi bukan perut sakit asam lambung, sakit mah atau apa ya, perut yang, ya. Udah gak enak banget, saya udah keringet dingin, saya udah bilang, nggak bisa keluar sekarang. Yos bilang lah dari tadi nggak mau, ini udah nggak ada, ini udah panjang tol nih. Pokoknya saya di situ hanya bisa bertahan dan berdiam diri sambil menggenggam semua yang bisa saya genggam. Untungnya saya nggak genggam tangan pacar saya ya. Oke. Jadi
singkat cerita akhirnya sampai di itu Ancol, kita bisa keluar Ancol. Dan itu saya bilang pokoknya waktu kita keluar, pokoknya apapun yang ada depan mata, mau itu pom bensin, mau itu rumah orang, mau itu apapun pokoknya yang ada berhenti, mau ke toilet. Akhirnya kita berhenti di sebuah restoran, karena itu masih pagi jadi restoran manapun belum ada yang buka. Karena udah berhenti, lalu saya buru-buru keluar pintu, saya udah lari aja. Saya masuk, masnya masih bersih-bersih, saya bilang, permisi mas, saya mau numpang toilet. Kata masnya, oh silakan. Habis itu saya lari ke toilet, saya nggak pikir panjang, pokoknya saya masuk ke salah satu bilik toilet. Oke, puji Tuhan, sudah sampai di toilet. Lalu setelah saya sampai di toilet, wah saya udah seneng banget, oke akhirnya sampai ke toilet. Mohon maaf sekali lagi, akhirnya saya harus buka celana dong. Nah ketika saya buka celana, entah yang biasanya buka celana terasa gampang, hari itu terasa sangat sulit. Jadi akhirnya saya berusaha untuk buka celana, saya bilang aduh susah banget. Dan akhirnya puji Tuhan, celana saya kebuka, tapi sayangnya saya juga tidak bisa menahan yang tadi itu. Sehingga ketika celana saya terbuka, begitupun terbuka yang satu itu. Oke. Dan karena saya tadi pagi minum jus sayur tanpa makan apapun, bisa dibayangkan ya sehat sih. Keluar semuanya. Aduh, mohon maaf. Berceceran di mana-mana, dan yang pasti warnanya hijau semua. Oke, lalu saya mulai gini, oh oke, harus gimana? Yang pasti baunya bukan main, tapi sayangnya waktu saya tadi buru-buru saya nggak bawa HP. Saya nggak bawa apapun, jadi saya nggak mungkin telepon Yos untuk minta bantuan dan apapun. Jadi dalam kepanikan tiba-tiba ada orang yang datang. Orang yang datang, lalu berusaha buka pintu saya. Jegrek kan kekunci, jegrek. Terus dia mulai ketok. Tok. Susi di dalam. Saya mulai, siapa nih Susi gitu kan. Susi di dalam. Itu mau mengambil alat, mau bersih-bersih. Seketika itu saya sadar, saya bukan masuk ke WC customer, tapi saya masuk ke WC staff yang pagi-pagi Mbak Masya mau bersihin, tapi semua peralatannya ada di dalam toilet saya. Saya nggak mungkin bilang, mohon maaf Mbak, kebetulan ada accident terjadi dan saya nggak mungkin keluar. Nggak bisa. Jadi saya makin panik, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau di situ masih sempat nyanyi, mungkin saya nyanyi. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tapi saya nggak kepikiran untuk nyanyi, saya nggak kepikiran apapun, dan saya bingung harus seperti apa. Saya nggak mungkin keluar karena celana dalam keadaan basah, semua lantai dalam keadaan hijau, baunya bukan main. Akhirnya mbak-mbaknya ngobrol di depan dan saya harus bersihin buru-buru. Bersihin pakai alat-alat yang akan dipakai mbak-mbaknya. Jadi saya mulai bersihin, saya mulai siram-siram, saya mulai itu. Dan mungkin ini ceritanya singkat ya, tapi sungguh itu sulit banget membersihkan semua yang bercacaran. Karena sekali lagi jus sayur. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mau memperlancar pencernaan, minumlah jus sayur di pagi hari tanpa memakan apapun. Oke, singkat cerita, akhirnya si mbak-mbaknya ini keluar. Dan pas mbak-mbaknya keluar itu satu-satunya kesempatan saya untuk segera keluar. Akhirnya saya menyiram celana saya apa adanya, sekedar menyiram, lalu saya pakai. Dan begitu mbak-mbaknya keluar, saya langsung buka pintu, saya langsung lari keluar. Dan buka pintu mobil. Jegrek. Yos, yuk bentar. Bukannya apa-apa nih, tapi aku, mohon maaf Bapak Ibu Om Tante, tapi aku pup di celana. Lalu Yos bilang, hah banyak? Aduh, pokoknya nggak bisa dibayangkan.
Lalu Yos dengan santainya, oke, ke belakang aja, jangan duduk di sini. Oke, akhirnya saya ke bagasi dan semua kursi-kursi harus diangkat. Saya nggak boleh duduk di joknya, jadi saya harus posisi agak nggak enak. Pokoknya saya harus, ya begitulah. Dan ya udah. Cukup sekian aib saya ceritakan sore hari ini. Jadi, ketika Tuhan, kenapa diingetinnya cerita ini? Apakah karena bulan ulang tahun saya kah? Atau apakah? Tapi ternyata ketika saya merenungkan cerita ini, saya jadi teringat. Terkadang kita manusia melakukan hal yang sama. Ketika saya bangun pertama kali dan saya mulai ngerasa perut saya nggak enak, tapi karena saya punya tujuan yang harus dicapai, saya nggak mau terlambat, saya ngerasa nanti aja lah, urusan perut nanti, yang penting nyampe ke tujuannya dulu. Jalan aja. Bahkan kedua kali, saya bilang, udah ntar aja. Padahal 2 kali saya kebangun, ada pintu exit, ada rest area yang bisa dengan gampang saya datangi. Kadang begitulah kita, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada om tante jadi orang tua, ketika ngerasa mulai capek harus kerja, mulai gak enak badan dan segala macam. Tapi karena demi anak-anak, udahlah urusan saya nanti aja, saya gak mau pikirin, saya lanjut kerja. Mungkin ada ketua FC di sini? Ada ketua FC di sini? Dan ketika mungkin ngerasa bebannya udah mulai banyak, udah mulai capek, banyak masalah yang terjadi, tapi karena saya harus kuat buat anak-anak saya, urusan saya nanti aja lah, yang penting saya tetap kelihatan kuat dan anak-anak saya ya oke semua. Atau mungkin ada yang lagi berjuang dengan kuliah dan sambil kerja, mulai ngerasa aduh masalahnya banyak tapi harus banggain orang tua, harus banting tulang buat orang tua, buat keluarga dan urusan saya ntar aja deh. Yang penting jalan dulu aja. Terkadang banyak kita, Bapak Ibu dan Saudara semua, kita ngalamin sesuatu tapi karena kita harus terlihat kuat, maka kita memilih ntar aja lah, lanjutin perjalanannya aja. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita, padahal saya ada pintu exit, saya memilih ntar aja. Ada pintu yang kedua, ntar aja. Dan kesempatan ketiga hanya ada di toilet. Yang akhirnya saya menghindari beban yang ini, beban yang tadinya kecil, berakhir saya harus membereskan sesuatu yang harusnya tidak usah terjadi. Tapi saya harus bereskan. Terkadang ketika bebannya udah terlalu besar, akhirnya karena kita suka menunda-nunda, karena kita ngerasa kuat, karena kita harus terlihat hebat, karena kita harus terlihat kuat, akhirnya kita memaksakan perjalanan kita dan pada akhirnya boom. Ketika bebannya meledak, seperti saya juga meledak, kita mulai, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Karena saya juga mempertanyakan itu. Di hari ulang tahun saya, di hari saya harus main perkusi, tapi kenapa harus terjadi seperti ini? Saya menyalahkan Tuhan padahal salah saya. Saya untungnya tidak menyalahkan jus sayur. Tapi begitulah hidup. Kadang kita menggampangkan hal-hal yang terjadi, beban-beban kecil yang terjadi. Padahal ketika itu menumpuk, pada akhirnya kita nggak tahan. Kita harus berurusan dengan sesuatu yang mungkin harusnya nggak usah terjadi. Jika menepi justru dihindari, maka ada potensi sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Jika menepi justru dihindari, maka ada potensi sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Saya mau bahas hari ini 2 hal, mengapa dan bagaimana kita menepi. Mengapa kita menepi, saya kasih poin singgah sejenak. Dan bagaimana kita menepi, saya kasih poin dengan sungguh. Saya mau bacakan 1 ayat di Matius 14 ayat 22 sampai beberapa ayat seterusnya. Kalau kita sama-sama tahu, di sini Yesus dan murid-muridnya baru selesai Yesus baru selesai dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang.
Saya bacakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ternyata sama dengan cerita saya tidak memilih untuk menepi. Minggir bentar. Arti menepi minggir sebentar. Singgah sejenak. Kalau saya cari arti kata singgah itu berhenti sebentar, mampir di tengah perjalanan. Setiap kita punya perjalanan hidup, betul? Perjalanan hidup kita beda-beda, tapi setiap kita punya perjalanan hidup. Singgah sejenak itu artinya berhenti sebentar, mampir sebentar dari perjalanan kita yang panjang. Dan di sini ternyata Yesus melakukan singgah sejenak. Dari dia melayani 5.000 orang plus. Dia bilang sama murid-muridnya, ayo sana pergi duluan aja, nanti pergi duluan aja. Dan habis itu Yesus bilang sama banyak orang kayak udah pulang. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus aja tahu dia juga harus punya waktu berdua dengan Bapaknya. Dia memilih untuk menepi, dia bilang sama muridnya duluan aja. Bahkan kadang ini nih, kadang kita sebagai manusia kita berusaha untuk mau menyenangkan semua orang. Enggak mau mengecewakan semua orang. Tapi apa yang Yesus lakukan di sini? Ia menyuruh orang banyak pulang. Kalau kita pikir-pikir Yesus itu super baik kan. Tapi saat itu dia juga menyuruh orang-orang untuk pulang. Artinya terkadang yang nambah-nambah beban kita itu kita sendiri. Oke, Pastor Dennis sungguh bersemangat. Karena kadang kita susah banget nolak orang. Kita takut ngecewain orang. Atau kita mau menyenangkan semua orang. Dan ternyata itu jadi beban kita sendiri. Dan kalau kita belajar dari Yesus. Ternyata sebelum bahkan dia berdua dengan Bapaknya. Dia juga dengan tegas. Ayo pulang aja ya. Saya butuh waktu. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Banyak kita suka bingung menyendiri dan sendirian. Menyendiri itu pilihan kita. Tapi sendirian, ya udah sendirian aja, ya pilihan juga sih. Tapi yang membedakan apa? Menyendiri dan sendirian. Kalau kita menyendiri, kita lari kepada Tuhan. Tapi kalau kita sendirian, kita lari dari Tuhan. Jadi jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang memilih lari kepada Bapa, bukan lari dari Bapa. Jadi banyak kita ketika mungkin kita lelah, capek dan lain sebagainya, kita memilih untuk lari dari Tuhan, bukan lari kepada Tuhan. Lari dari Tuhan, bukan lari kepada Tuhan. Kita juga butuh waktu berdua bersama Bapa, terkonek. Buat apa sih? Kalau kita pikir-pikir, kenapa ketika saya memilih untuk nggak mau keluar exit, nggak mau ke rest area, saya mikir biar saya nggak terlambat. Ngapain saya harus keluar, saya terlambat, ini les pertama saya di hari ulang tahun saya nggak mau terlambat. Padahal ketika saya tidak memilih untuk exit, ternyata saya terlambat 1 jam. Gara-gara kejadian tadi. Padahal mungkin kalau saya exit sebentar, 5 menit, 7 menit. Tapi karena saya tidak memilih untuk menepi sejenak, singgah sejenak, saya malah kehilangan lebih banyak hal lagi. Kalau kita lanjut di ayat 24-nya, saya bacakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil
jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer, beberapa mil, ya namanya juga beberapa, jadi banyak, bisa beberapa kilo. Ya, jadi saat itu ketika Yesus memilih untuk menyendiri, naik ke berdoa, connect sama Bapa, murid-muridnya kan duluan, naik perahu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau kita lihat di Markus 6 ayat 47 sampai 48, saya bacakan. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Kalau kita pikirkan sama-sama, kalau misalnya Koyere, ya, duluan deh naik kapal. Saya mau doa di Grace Chapel dulu. Duluan ke AW misalnya ya, duluan ke AW. Saya mau doa di Grace Chapel dulu. Lalu Koyere naik mobil. Saya doa. Logikanya Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin selang 1 jam, ya, terus saya harus ke AW jalan kaki, saya jalan. Apakah mungkin menyusul mobil? Udah doa dulu, lama, terus saya jalan kaki, Koyere naik sepeda deh, jangan naik mobil. Apakah mungkin disusul? Apakah mungkin Bapak Ibu Saudara? Mungkin? Enggak mungkin. Tapi kalau kita baca di Markus, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya, padahal tadi udah beberapa mil di depan, udah berkilo-kilo di depan. Tapi Yesus berarti sambil jalan, dia bisa nyusul murid-muridnya yang mendayung. Kesimpulannya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata ketika singgah sejenak, kita rasa buang waktu, tapi ternyata singgah sejenak bersama Bapa memberikan kita kekuatan yang bukan berasal dari kita pastinya. Kekuatan berasal dari Bapa yang membuat kita mampu berjalan tanpa batas bahkan dalam kemustahilan. Yesus jalan kaki, murid-muridnya mendayung, tapi Yesus bisa mendahului murid-muridnya. Karena Yesus terlebih dahulu memilih singgah sejenak dalam hadirat Bapa. Sehingga ia punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan menepi sejenak bukan untuk membatasi kita. Tapi justru memberi akselerasi dalam kehidupan kita. Tujuan menepi sejenak bersama Bapa dalam hadirat Bapa bukan untuk membatasi kita, bukan untuk menunda kita, bukan untuk menghambat kita, tapi ternyata tujuan menepi sejenak, singgah sejenak dalam hadirat Bapa seperti yang Yesus lakukan membuat kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, ada percepatan dalam perjalanan kita karena kekuatannya bukan berasal dari kita, tapi kekuatannya berasal dari Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yesus sudah melakukannya dan membuktikannya. Masihkah kita memilih untuk terus memaksakan perjalanan kita dibanding sejenak singgah dalam hadirat Bapa sehingga ada kekuatan yang baru. Dan saya mau bacakan di Matius 26 ayat 38. Di sini kita sama-sama tahu Yesus sedang di Taman Getsemani dan itu beberapa jam menegangkan sebelum akhirnya Yesus harus disalibkan, dia harus mati. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya mau cerita. Jadi kemarin hari Sabtu,
kami main basket, lintas generasi, ada anak-anak teens, ada anak-anak Atmo, pokoknya ada umur belasan, umur 20-an, umur 30-an. Itu kita main basket bareng-bareng. Makanya buat yang belum join tadi itu, segera join, seru banget. Jadi kemarin Sabtu kita main jam 8 pagi di lapangan. Kita main basket bareng-bareng, seru banget. Dan singkat cerita kita main udah sekitar 2 jam. 2 jam dan lagi main 3 on 3. Jadi saya bersama Elroy, angkat tangan Elroy. Berdiri Elroy, berdiri. Masih single om tante mungkin kalau ada yang mau anaknya. Dan saya sama, siapa lagi kita? Sama Marco. Terus habis itu kita harus lawan timnya Pastor Dennis dan 2 lainnya. Jadi selama beberapa pertandingan timnya Pastor Dennis ini gak terkalahkan. Lalu Elroy mulai bilang gini, oke kak, kesempatan terakhir kita gak boleh kalah. Kebetulan saya orangnya tidak kompetitif, jadi saya bilang, sama Elroy, Yesus mengajarkan kita untuk bersabar. Oke, saya orangnya kompetitif banget. Jadi saya bilang, waktu Elroy bilang, kali ini gak boleh kalah kak. Saya juga bilang, iya kali ini juga gak boleh kalah. Padahal udah main 2 jam dan itu udah capek banget. Akhirnya kita mulai fokus. Jaga ini dan segala macam. Main. Sampailah bolanya di saya. Wah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus bisa masuk 1. Saya mulai bawa. Ketika saya mulai bawa dan saya mau, ya saya nggak bisa contohin lagi, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mulai bawa dan akhirnya saya mau lay up. Saya pakai kaki kiri saya. Jadi saya mau loncat pakai kaki kiri saya. Dan kaki kiri saya itu lututnya bermasalah. Meniskusnya robek, MCL-nya bermasalah, pokoknya kakinya bermasalah. Tapi karena saking kompetitifnya kita dan gak mau kalah sama Pastor Dennis, akhirnya saya udah gak kepikiran, saya bilang dalam nama Tuhan ye. Pas saya mau loncat, kaki saya langsung peletak. Lalu saya udah gak pikir panjang, saya udah bisa cuma tersungkur, saya sakit. Boleh dicontohin, maju Pastor Dennis. Lalu karena timnya orang-orang sekitar situ, Pastor Dennis langsung datang ke saya kan. Langsung ngecek kaki kan. Pastor Dennis bilang, kaki mana? Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Mana? Ankle, lutut, mana, segala macam. Pokoknya ditanyain terus gitu kan. Ini yang membuat kaki saya cedera, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kok. Cuma biar jemaat tahu siapa yang bikin cedera. Lalu Pastor Dennis sudah bilang, mana kaki kanan, kaki kiri, apa ankle, lutut dan segala macam. Tapi saya cuma bisa, aduh. Mulai datang yang lain saya cuma bisa, aduh. Dan Pastor Dennis masih sibuk dengan kaki mana, kaki kanan, kaki kiri, lutut, ankle, Saya cuma aduh. Dan di situ saya sadar, terkadang luka kadang membuat kita lupa Bapa beri mereka untuk kita. Tuhan, kalau kaki ini harus terluka untuk menyampaikan ini, enggak apa-apa. Jadi ketika Pastor Dennis bilang, kaki kanan, kaki kiri, mana lutut, ankle, mau menolong. Tapi karena saya sibuk sama lukanya, saya juga gak bisa jawab apa-apa dan orang juga gak bisa bantu apa-apa. Padahal ketika Yesus bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus ngomong, Yesus terbuka, Yesus jujur apa adanya. Tapi saya cuma fokus sama lukanya kayak aduh. Jadi orang juga kayak apa yang harus ditolong. Walaupun ini intermezzo sedikit, saya tuh megangnya lutut kiri. Jadi waktu Pastor Dennis bilang, mana kanan kiri? Sebenarnya bisa dilihat ya, oh Bunga pegang lutut kiri. Bunga pegang lutut kiri kok. Jadi kayak gak usah dijawab lutut kiri.
Tapi kayak Pastor Dennis, mana kanan kiri, bahkan masih ankle, lutut, oke. Tapi di situ saya sadar, kadang kita terlalu fokus sama luka, sampai kita lupa Bapa kita kasih orang-orang dalam hidup kita untuk membantu dan menolong kita. Pentingnya komunitas, pentingnya saudara di dalam Tuhan untuk bantu kita sembuh dari luka. Tapi waktu kita memilih cuma fokus sama lukanya, kita jadi susah ditolong. Karena kita nggak mau jujur apa adanya. Makanya saya bilang di sini dengan sungguh. Percuma menepi ketika kita nggak mau dengan sungguh hati terbuka apa adanya. Percuma saya ke toilet, saya mau buang air, mau buang ya, tapi saya nggak mau buka celana, nggak akan bisa bebannya diambil. Yesus jujur apa adanya, bahkan sama muridnya. Tuhan kasih orang-orang dalam hidup kita itu untuk bantu kita. Tapi kadang kita jadi lupa bersyukur kalau Tuhan kasih orang-orang yang tepat untuk nolong kita. Saya lanjut cerita sedikit lagi. Setelah kaki saya luka, lalu mana Arel? Berdiri Rel. Om Tante ini juga single, kalau ada putrinya. Mana putrinya? Boleh. Jadi tiba-tiba Arel ini bilang, Kak Bunga, di situ ada kolam renang. Ayo kita ke kolam renang. Ngapain Rel? Itu apa? Terapi. Ayo ke kolam renang sekarang biar besok bisa khotbah. Ayo Kak. Lalu saya mikir, aduh, mager banget, mesti nyebur, bajunya basah. Mager banget. Tapi Arab kayak ayo Kak, kayak entar makin parah loh. Lalu hari itu kemarin saya memutuskan oke, ayo Rel. Lalu dengan terpincang-pincang ke kolam renang dan saya mulai nyebur. Basah semua. Arel juga nyebur, basah semua. Arel mulai, coba angkat kakinya Kak. Dia kasih gerakan bola sih, tapi ya udahlah ya. Dia kasih gerakan dan saya ikuti. Dan saya nggak merasakan apapun. Kayak, oh enteng ya Rel, ringan ya. Nggak sakit, kayaknya udah sembuh deh. Oke lah ini, oke lah. Gitu. Dan saya juga jadi belajar. Waktu saya di mobil sama Yos, kenapa saya nggak mau memilih exit pertama? Ribet. Mesti keluar, mesti turun dari mobil, mesti ke WC, mesti buka celana. Ribet. Terkadang kita waktu masuk dalam hadiratnya Tuhan, kita nggak mau ribet. Kita memilih untuk menahan. Padahal ketika kita lepaskan semuanya, ketika walaupun aduh ribet banget nih mesti nyemplung kolam renang basah, tapi ketika saya memilih untuk nyemplung ke kolam renang dan saya mulai angkat kaki saya, oh ringan ya. Itu yang Pastor Riza bilang, bebanku ringan, beban yang dari Tuhan ringan. Karena ketika kita mau sepenuhnya terbuka dalam hadirat Tuhan, bahkan kita kalau di toilet kita mau buka celana kita mau buka semuanya di hadapan hadirat Tuhan. Beban itu Tuhan yang angkat. Waktu saya memilih untuk nyebur waktu nyebur ke kolam renang. Ke toilet lagi, aduh. Nyebur ke kolam renang. Basah semua, ribet sih. Tapi saya ngerasain kaki saya jadi ringan. Dan hari ini saya bisa loh. Oke. Bisa. Karena kolam renang. Enggak. Karena saya mau repot. Dan apa adanya. Basah ya basah sekalian. Sama dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan jangan setengah-setengah.
Jangan setengah-setengah. Ketika kita merasakan beban yang berat dan kita memilih untuk datang ke Tuhan, tapi nggak dengan sungguh, percuma. Singgah sejenaknya udah benar, tapi nggak dengan sungguh, percuma. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kita punya pilihan, mau datang ke mana? Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Tuhan katakan untuk setiap kita malam hari ini, ku berfirman, mari datanglah. Bapa bilang, ku selalu pedulikan engkau. Dan kita jawab apa? Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Ketika kita datang dengan apa adanya, sujud di altarnya. Tuhan, aku bawa bebanku, aku bawa masalahku, aku bawa semua kekecewaanku, rasa sakitku, semuanya aku mau bawa ke altar-Mu Tuhan. Maka kita akan terima anugerahnya Dia. Ada pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita, ada kelepasan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan menjanjikan kemenangan terjadi dalam hidup kita. Mari setiap kita malam hari ini masuk dalam hadirat-Nya. Jangan setengah-setengah, karena malam hari ini sesuatu terjadi. Saat datang, mari saya undang bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang setia. Pedulikan. Kami datang malam hari ini Tuhan, kami bawa semua beban kami, gak ada yang tersembunyi. Kami mau buka semuanya, kami mau apa adanya Tuhan dalam hadirat-Mu. Sujud di altar-Nya. Kami bawa segalanya, hidupku. Kami terima anugerah-Mu, kami terima pemulihan-Mu, kami terima kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Kami diperbaharui oleh kasih-Mu dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dan baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mari angkat tanganmu malam hari ini dan nyatakan, mendatangkan kebaikan dalam hidupku Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Rencanamu tak pernah gagal, rancanganmu tak pernah gagal. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan
begitupun janjinya dalam kehidupan kita. Tidak pernah terlambat, rencananya nggak pernah salah. Dan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. segala sesuatunya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saudara saya, hari ini mari kita singgah sejenak di hadirat Tuhan. Dan jangan cuma singgah, tapi singgah dengan sungguh. Saya rindu bersama Kak Bunga untuk mendoakan saudara. Tapi sebelum dari itu, saya akan berikan kesempatan buat saudara di tempat ini. Adakah saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Mungkin kau lahir di keluarga Kristen. Mungkin kau pernah terima Yesus bertahun-tahun yang lalu, tapi kau tidak yakin apakah Yesus masih ada dalam hatimu. Saudara tidak perlu maju ke depan, cukup di tempat saja. Semua mata terpejam, semua tangan tolong turunkan dulu. Saya akan hitung sampai 3. Kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus, angkat tangan di tempat. Saya tidak akan panggil maju ke depan. Tahukah saudara, setiap minggu terjadi keselamatan di tempat ini. Dan setiap bulan kita membaptis setidaknya 25 orang tiap bulan, saudara. Karena setiap kali kita memberikan kesempatan buat orang terima Yesus, selalu ada yang angkat tangan. Dan saya percaya malam ini Yesus akan masuk dalam hatimu dan menyelamatkan. Kalau saudara mau, tutup mata semua, jangan lihat kanan kiri. Kalau saudara mau terima Yesus, angkat tangan hitungan ketiga. Saya akan hitung sampai 3. Jangan lewatkan momen ini, mari singgah sejenak. Terimalah Yesus dengan sungguh. Terima kasih sudah ada yang mulai angkat tangan. 1, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. 2, dia mati bagimu. Dan dia tidak mau engkau sendirian, dia mau engkau hidup bersamanya. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat tangan sekarang juga hitungan ketiga. 1, 2, 3, lebih tinggi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, lebih tinggi lagi. Thank you. Sudah angkat tangan, terus angkat tanganmu. Tidak perlu maju ke depan. Ucapkan doa ini bersama dengan saya. Bunga, bantu saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak sama lagi. Karena Engkau ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Turunkan tangan saudara sekali, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Buat saudara yang baru menerima Tuhan Yesus, gereja menyediakan Alkitab dan gereja rindu mengenal saudara lebih lagi. Setiap akhir bulan kita ada baptisan dan saya akan membaptis saudara. Kalau saudara mau di akhir bulan ini. Yang kedua, saya dan Kak Bunga rindu berdoa buat saudara. Setelah 3 minggu kita mendengar khotbah mengenai bebanku ringan, dan konklusi hari ini sangat luar biasa. Di mana Tuhan bilang, come on, singgah sejenak. Jangan tanggung-tanggung, mari singgah dalam hadirat Tuhan dengan sungguh. Repot sedikit ke depan, repot sedikit didoain, repot sedikit nangis-nangis, mungkin eyelinernya atau eyeshadownya atau bedaknya bisa luntur. Repot sedikit gak apa-apa. Yang penting saudara lega. Tuhan memberikan kelegaan. Kita udah bahas teori 3 minggu. Saatnya praktek di hari terakhir, malam terakhir. Saudara dengar khotbah bebanku ringan. Tuhan ajak saudara, mari singgah sebentar. Buka hatimu. Boleh pakai masker di muka, tapi masker di mulut, tapi jangan maskerin hatimu. Tuhan mau engkau buka hatimu. Saya akan berikan waktu 2-3 menit. Mari kita sembah Dia. Nanti saya akan panggil saudara untuk saudara mau didoakan. Sembah Dia, buka hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh baik, sangat baik. Thank you Jesus. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Mari bawa hati kita, come on. Ku bawa hidupku. Terima anugerah Tuhan malam ini. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi.
sesuatu terjadi saat Saya mau panggil saudara malam ini. Dan seringkali kalau kita angkat tangan atau ada yang mau didoain, seringkali saudara banyak pelayan di tempat ini, banyak pengurus, banyak ketua FC, dan pemimpin di tempat ini yang merasa, oh saya sudah dewasa, udah biar yang jemaat dulu aja. But tonight, it's all about you and Jesus. Mari singgah sebentar. I don't care who you are. God doesn't care who you are. God cares about you and your heart. Dan Tuhan gak lihat title kita, Tuhan gak lihat umur kita, Tuhan cuma lihat hati kita. Saya mau ajak saudara, adakah teman-teman di sini? I don't care. Kalau saudara pelayan, jemaat, pengurus, ketua FC, ketua area, it's all about Jesus tonight. If you feel your heavy burden, kalau saudara merasa beban berat, dan saudara perlu didoakan, saudara perlu kelegaan, mari singgah sejenak dalam hadirat Tuhan. Di sini, saya dan Kak Bunga akan berdoa buat saudara. Saya minta jangan lihat kanan kiri, semua mata terpejam, saya akan hitung sampai 3. Kalau saudara perlu didoakan, dan saudara mau katakan, Tuhan aku mau singgah sejenak malam ini. Aku udah gak kuat lagi, aku udah gak tahan lagi. I want to be set free tonight in Jesus name. Angkat tanganmu hitungan 3, siap ya. Jangan lihat kanan kiri, hanya engkau dengan Tuhan. We have time to pray for you. Nanti kalau saudara sudah sedang didoakan, saya akan doa berkat dulu. Supaya kita ada waktu leluasa. But tonight God wants to set you free. Are you ready? Saya hitung sampai 3 ya. Saudara yang perlu didoakan, singgah sejenak dalam hadirat Tuhan. Dengan sungguh, angkat tanganmu. Dalam hitungan 3 di malam terakhir ini. Siap saudara? 1, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia tidak mau engkau angkat beban sendirian. Amin. 2, dia ada di sini dan siap memberi kelegaan kepadamu. Yang kau harus lakukan hanya 1 aja. Hitungan 3, angkat tangan dan biar dia memberi kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 1, 2, 3, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan, lebih tinggi, 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 lebih tinggi. Thank you Jesus. Okay, we want to serve you. So what happened here? Sebelah kanan saya, ini buat yang perempuan. Sebelah kiri yang buat laki-laki. Semua yang sudah angkat tangan, saya akan hitung sampai 3. Bisa turun ke bawah. 1, 2, 3. Tolong turun ke bawah. Laki-laki sebelah sini. Perempuan sebelah sini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Berikan space buat kursi-kursinya. Thank you Jesus. Oh Lord. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa. Ivan, kursi-kursinya bisa disingkirkan, Ivan. Yang sini, thank you. Ku terima anugerahnya. Yesus ampuniku dan mari semua jemaat Tuhan katakan, dia ubah hidupku. Come on. Dia ubah hidupku. Barui hatiku Tuhan. Barui hatiku. Apa yang terjadi saudara? Apa? Sesuatu terjadi saat datang di hati. Semua atmosfer, come on, malam ini sujud di altarnya, sujud di altarnya. Wow. Ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya, come on. Ku terima Yesus. Yesus bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Oh Lord, sesuatu pemulihan terjadi. Amin. Pemulihan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan, kemenangan terjadi. Come on. Kemenangan
Mari semua. Mari semua jemaat atmosfer sembah dia. Kita ada waktu 5 menit. Sembah. Satu. Come on, satu gereja sembah. Kirala bara sekara la 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 la. Oria la 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 la. Ora la 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 la. Sembah. Ora la ba 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 ba. Ya la 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 la. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Ora bara basera la 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 la. Oh. Bapak, kami bersyukur selama 3 minggu kami belajar, Bapak. Oh, beban kami berat. Karena kami overburden, karena kami tidak seimbang, pasangan yang tidak seimbang atau seiman. Kami belajar untuk tidak melangkahi Tuhan, tapi melangkah bersama Tuhan sesuai dengan tempo and directions, arah dan kecepatan dari Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk singgah sejenak dengan sungguh di dalam hadirat Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi firman-Mu akan terus terpatri dalam hati jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan baik yang di depan maupun di tempat duduk, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kini berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Beban seberat apapun jadi ringan karena Yesus besertamu dan memikul beban bersama denganmu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya beban kita jadi ringan bersama Kristus, katakan amin. God bless you. Jangan lupa sign up di campus.